Salah satu hal untuk mengatasi rasa cemas, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran tentang hidup adalah menulis. Menulis atau journaling adalah salah satu kebiasaan yang sangat bagus sekali yang bisa mengubah hidup kamu. Journaling adalah doa di atas kertas. Halo, aku Kiki dan kita berada di ruang inspirasi yang akan bisa membantu kamu untuk mendapatkan perspektif baru dalam hidup lebih bebas, penuh kebaikan, cinta, kegembiraan, dan inspirasi. Nah, ngomongin tentang journaling. Nah, journaling ini beberapa waktu ini ya semakin populer sebagai salah satu metode untuk merawat kesehatan mental, bahkan bisa mengubah hidup kamu. Ya, aku baru ngeh karena kebiasaan ini sudah aku terapkan sejak kecil. Apalagi untuk para kaum introvert yang gak mudah banget ya untuk mengungkapkan sesuatu yang dimau itu apa. Bahkan kadang sebel sama seseorang atau marah sama diri sendiri, kita tuh gak bisa ngungkapin. Akhirnya apa? Memendam emosi dalam diri. Dan lama-lama ketika itu tidak kita cermati, tidak kita tangani, emosi-emosi itu akan meledak dan membuat kita sering overthinking, gak habis-habis. Penuh ketakutan, penuh kecemasan, hidup gak bisa bebas sepenuhnya. Nah, ini adalah sebagian dari jurnal-jurnalku. Oke, ya, pecinta warna pink. Nah, ini hanya sebagian lagi gak aku keluarin. Aku sangat konsisten sekali dalam menulis jurnal dan aku juga baru menyadari ya ternyata banyak sekali orang-orang besar yang hobi banget merutinkan kebiasaan ini sejak lama, tahunan, belasan tahun ya, seperti Robin Sharma, Bob Proctor, Ryan Holiday, siapa lagi ya, Iman Ghazi ya kalau kalian sering menonton YouTube channelnya. Dan ini memang benar sekali bisa mengubah hidup kita. Karena dengan menulis jurnal, kita dituntun untuk mendapatkan kejelasan. Kejelasan ini sangat penting, teman-teman. Karena sekali lagi, ketika pikiran kita riuh dan berisik, kita nggak ngerti apa sih yang kita mau sebenarnya dalam hidup. Sehingga kita berpikir, kenapa doaku selama ini belum terkabul juga? Kenapa banyak sekali hal-hal negatif yang malah aku dapatkan, misalkan. Dan sesi journaling ini bisa untuk meningkatkan mental dan spiritual kita, teman-teman ya. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Journaling tips and triknya gimana? Nah, kita itu kadang-kadang sering ya terperangkap, terjebak dalam metode, dalam tata cara. Akhirnya bingung sendiri, nggak mulai-mulai. Bener nggak? Ya, kadang-kadang berpikir jurnalnya harus jam berapa? Pagi, siang, atau malam? Terus kemudian berapa lembar? Kemudian apa yang harus ditulis? Apakah seperti sesi curhat atau hanya menulis yang baik-baik? Atau menulis hal-hal yang disyukuri? Atau menulis tentang hal-hal yang diinginkan yang belum terjadi? Bebas. Yang paling penting adalah mulai sekarang juga. Ya. Karena kembali lagi ketika kita sering rajin menulis ya, mengingat lagi sebenarnya ketika menulis sebagian besar masalah kita itu sudah terurai. Karena pikiran kita sudah nggak terlalu berisik lagi ya. Dan ketika saya membaca lagi yang terjadi beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, berpikir, ternyata aku pernah punya masalah seperti ini dan aku bisa melaluinya loh. Ternyata aku dulu punya mindset seperti ini dan ternyata aku berprogres loh. Akhirnya apa? Timbul rasa syukur, rasa bahagia. Ternyata hidupku ya bergerak maju tuh. Kadang kita berpikir kan, hidup kok gini-gini aja, kok semakin menurun, semakin hampa, semakin kosong. Dan ini bisa mendokumentasikan hal-hal baik ya dalam hidup kita. Ketika kita menulis misalkan tentang yang kita rasakan dalam hati,
ya, yang tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Maunya marah sih sama seseorang ini, tapi aku gak enak untuk marah. Aku sungkan, aku bukan pemarah, aku bla bla bla, takut menyakiti hati orang lain. Juga yang paling sering yang kita alami adalah menyalahkan diri sendiri, marah sama diri sendiri, kesel sama diri sendiri. Ih, gitu aja kok gak bisa-bisa sih. Ih, padahal itu pekerjaan yang mudah. Kenapa aku gak oke sekali? Itu menjadi beban emosi yang sangat luar biasa yang akan menjebak kita dalam kehidupan pola berulang. Nah, ketika menulis ya, wah aku kesel nih sama orang bla 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 bla. Membaca lagi, kita ngerti jelas. Oh, yang aku inginkan itu ternyata ini. Oh, ternyata aku marah karena ini. Oh, ternyata aku sedih karena ini. Setelah itu, ketika sering berlatih ya, maka cepet banget untuk menyelesaikan masalah. Nah, ternyata aku bisa tuh melewati hal-hal seperti itu. Jadi nggak masalah untuk mendapatkan hal-hal kayak gini lagi, yang pasti bisa melewatinya. Dan kemudian benar sekali ya, ini kata Robin Sharma, journaling adalah doa di atas kertas dan setiap doa itu didengar. Ya, setiap doa itu dikabulkan. Saya ini percaya banget terhadap hal itu. Kadang-kadang kenapa doa kita kayaknya belum diijabah, kayaknya belum terjadi. Karena ada banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang saling berseliweran yang menutup hal-hal baik yang harusnya sering datang kepada kita. Nah, dengan journaling ini kita akan memudahkan rasa syukur kita. Kita tuh jauh lebih peka, lebih terkendali dalam emosi. Serius, kalau teman-teman mulai aja ya sering journaling, akan ngerasa kok ya. Ada juga yang namanya morning page ya, yang dimana pas bangun tidur itu kita langsung nulis apapun. Kadang-kadang saya juga sering melakukan ini. Itu nanti ide-ide itu muncul begitu saja. Kreativitas kita meningkat tajam, intuisi kita juga meningkat. Coba dilatih ya, karena ini bagus sekali. Nggak perlu terjebak dalam metode harus gimana. Bebas, langsung aja mulai saat ini juga. Siapkan buku jurnal, bisa dibawa kemana-mana, nggak harus seperti ini besarnya, boleh kecil, dan tulis aja semuanya. Dan kamu akan kaget sekali dengan rasa-rasanya kepekaan kita itu meningkat, intuisi meningkat, fokus kita lebih tajam, dan ada aja jalan keluar. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.